Dunia ini adalah tempat permainan, adalah tempat senda gurau, adalah tempat di mana orang-orang beramal. Ibaratkan seperti kebun yang dimana seorang petani menanam pepohonan, menanam buah-buahan agar berbuah, memanen semua hasil kebunnya, dan disitulah dapat merasakan hasil daripada jerih payah selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku-saudaraku yang beriman, haruslah kita memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Tahukah engkau berbagai macam dosa yang telah kita lakukan, baik itu dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, baik dosa secara terang-terangan ataupun dosa secara sembunyi. Bahkan ada dosa yang dimana kita lakukan tapi kita tidak tahu bahwa itu dosa atau tidak. Saudaraku, hidup ini cara. Pantaskah untuk kita bermain-main di dalam dunia ini? Pantaskah kita hanya mencari dunia kita saja? Apakah kita tidak berpikir bahwa sebentar lagi dunia ini akan kiamat? Bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini? Kita tidak tahu apakah kita yang meninggalkan dunia duluan atau dunia ini yang akan meninggalkan kita, ataupun kiamat besar. Saudara-saudariku, marilah kita berpikir. Marilah kita berpikir. Gunakan otak kita. Gunakan pikiran kita pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus imbangkan pikiran kita, akal kita, mata kita, hati kita, semuanya kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Jangan hanya kita beratkan di salah satunya saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kita menyeimbangkan dunia dan akhirat. Dunia untuk hidup kita. Kita mencari makan, mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan agar senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirat adalah tempat atau wadah kita ketika meninggalkan dunia ini nanti. Saudara-saudariku ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti pada orang tua. Kita tahu
bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang wajib. Tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang sangat penting. Banyak orang yang menganggap sepele, banyak orang yang tidak memandang hal itu penting, sehingga apa? Mereka terjatuh di dalam jurang dunia. Ketika seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dia di dunia dan akhirat. Banyak kisah-kisah yang telah kita dapatkan. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah selamatkan dia. Allah berikan kehidupan dia yang baik. Tetapi sebaliknya, saudaraku, ketika anak itu berbakti, ketika anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, kurang ajar terhadap orang tuanya, membentak orang tuanya, tidak mematuhi perintah orang tuanya yang baik, bahkan dia sering mencela kedua orang tuanya. Ibunya sering ia celah. Awas, hati-hati saudaraku. Azab yang Allah berikan kepada kita sangatlah dekat. Azab yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Diri ini diri yang kotor. Kita harus merasa bahwa diri kita adalah diri yang kotor. Kotor terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa kepada anak-anak kita, dosa kepada kedua orang tua kita, dosa kepada istri kita, dosa kepada suami kita, dosa kepada tetangga, dosa kepada imam, dosa kepada pemerintah desa, semuanya. Kita berdosa kepada orang-orang lain. Jangan menganggap bahwa diri kita adalah diri yang suci, diri yang tidak pernah merasa bersalah kepada orang lain, diri yang senantiasa diselimuti oleh kain yang suci. Tidak, saudaraku, tidak. Kita ini kotor, kotor terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dari itu, kita berupaya mensucikan diri kita, berupaya mensucikan diri kita. Banyak cara-caranya, banyak cara-caranya untuk mensucikan diri kita. Salat, membaca Quran, sedekah kepada anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Mendirikan sholat adalah bukan hal yang biasa. Menjaga waktu sholat adalah bukan hal yang biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kebaikannya sangatlah tidak sedikit, karena cobaannya lumayan besar. Membaca Al-Quran pun sama.
Banyak orang yang di sana, di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, di belakang kita, di depan kita, mereka mencari dunia mereka. Mencari dunia mereka dan tidak mempedulikan yang namanya akhirat. Tetapi kita senantiasa membaca Al-Quran. Pelan-pelan untuk membaca Al-Quran, walaupun tidak banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lantunan Al-Quran, lantunan basmalah, lantunan ta'awud, Allah akan berikan ganjaran kebaikan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Membaca Al-Quran, Allah melipat gandakan bacaan-bacaan kita. Maka insya Allah dosa-dosa kita, diri yang kotor ini akan Allah hapuskan, akan Allah bersihkan. Kita beramal, salat, baca Quran, beserta sedekah. Kita mengeluarkan harta kita, mengeluarkan apa yang kita punya kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Apabila kita merasa miskin, maka ada orang yang lebih miskin dari kita. Kita merasa bahwa makan kita pas-pasan, satu hari 3 kali makannya. Ada orang yang makan dalam satu hari cuma 1 kali atau 2 kali. Kita merasa bahwa pakaian kita sedikit. Orang ada yang terbatas pakaiannya. Begitupun orang yang sederhana. Dia merasa serba cukup, tapi tidak bisa untuk mengeluarkan hartanya. Karena ia merasa, ia menganggap bahwa hartanya sebagian apa yang ia miliki, beras yang lebih, itu adalah kebutuhan dia ke depannya. Wahai saudaraku, tidak semua yang Allah berikan, tidak semua apa yang berada di dalam rumah kita adalah rizki yang Allah berikan. Bahkan apa yang kita miliki adalah sebagian daripada hak orang lain. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Begitu juga dengan orang kaya, orang yang serba berkecukupan, harus mengeluarkan hartanya, membantu anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, anak-anak sekolah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, para amil, badan syarah, DKM, ketika
masjidnya mati, maka kita yang wajib, kita yang memberikan harta kita kepada mereka, sehingga apa? Harta itu bisa bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu bisa bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, marilah kita beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita, atas kekhilafan kita, tidak memberikan sedekah kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita. Beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa kepada orang tua kita, yang mana kita sering membentak mereka, kita sering memarahi mereka. Dosa terhadap anak-anak kita, kita sering memarahi mereka yang berlebihan, sehingga mereka menyimpan dendam, mereka menyimpan rasa yang tidak enak. Kita zalim terhadap mereka. Kita beristighfar kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tundukkan kepala kita, rendahkanlah hati kita untuk berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang selama ini kita perbuat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Hamba pernah membentak kedua orang tua hamba ya Allah. Hamba sering memarahi mereka ya Allah. Hamba sering memarahi mereka ya Allah. Bahkan ibu hamba sampai menangis. Ibu hamba sampai menangis. Air mata yang jatuh, yang begitu deras, karena atas perbuatan hamba ya Allah. Karena atas perbuatan hamba ya Allah, hamba tidak pantas untuk menduduki surga-Mu. Hamba tidak pantas menduduki surga-Mu ya Allah. Hamba tidak pantas menduduki surga-Mu ya Allah. Hamba durhaka kepada kedua orang tua hamba ya Allah. Hamba mencaci maki mereka ya Allah. Bahkan hanya masalah sepele pun hamba perbesar-besarkan ya Allah, sehingga hamba menyalahi mereka ya Allah. Hamba mohon ampun kepada-Mu ya Allah.
Mungkin saja dari perkataan hamba, ibu hamba merasa sakit hati yang ditahan tanpa dikeluarkan, tanpa dicurhatkan kepada hamba, tanpa diberitahukan kepada hamba. Dan hamba merasa biasa-biasa saja, dan hamba merasa tidak bersalah. Hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba memohon ampun kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Karena hamba sering mencela keluarga hamba, tetangga-tetangga hamba, anak-anak hamba, adik-adik hamba. Ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba memohon kepadamu ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah. Hamba bukanlah ahli salat. Hamba bukanlah ahli zikir. Hamba bukanlah ahli sedekah. Hamba bukanlah ahli-ahli perbuatan mulia ya Allah. Tapi hamba mohon kepadamu ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Sebelum mati hamba azal menjemput kepada hamba ya Allah. Tetapkanlah kebaikan di dalam diri hamba ya Allah, di dalam hati hamba ya Allah, sehingga hamba bisa berbuat baik, hamba bisa beramal saleh. Hamba sempat berbakti kepada kedua orang tua hamba, walaupun sebagian daripada mereka telah tiada, mereka telah pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Jadikanlah hamba sebagai ahli sedekah ya Allah. Hamba bersedekah secara diam-diam ya Allah. Bersedekah secara diam-diam ya Allah. Jadikanlah hamba sebagai ahli Quran ya Allah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran ya Allah, walaupun sepatah dua patah bacaan ya Allah, tetapi hamba senantiasa membaca Al-Quran ya Allah, karena hamba cinta terhadap Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah hamba sebagai ahli salat ya Allah. Hamba senantiasa mendirikan salat ya Allah, baik dalam keadaan susah, senang, riang, gembira, dalam keadaan sehat ataupun sakit ya Allah, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit ya Allah. Jadikanlah hamba untuk senantiasa mendirikan sholat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.